Menyaksikan Mata Lokal Memilih 297 hari menuju pemilu 2024. Kami akan menyajikan informasi terkini 9 bulan menjelang pemilu. Bersama saya Rizka Khairina, inilah Mata Lokal Memilih selengkapnya. Kita menuju ke informasi pertama, Tribunars. Mengingat usianya yang sudah tidak muda lagi, Kiai Haji Ma'ruf Amin menyatakan tidak akan ikut kontestasi Pilpres kembali di tahun 2024. Bahkan jika terdapat pihak yang ingin meminangnya menjadi bakal calon wakil presiden, ia mengaku tidak akan menerima. Ia juga mengaku jika pemimpin Indonesia akan diserahkan kepada yang lebih muda. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Wahyu Bahar dari tribunpadang.com. Silakan rekan Wahyu. Baik, terima kasih Ariska. Baik, Tribuners, dapat kami sampaikan dari Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, bahwasanya kemarin pada Jumat 5 Mei 2023, kami menghadiri liputan yaitu Milad Perti ke-95 dan dihadiri oleh Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dalam kesempatan wawancara bersama Wapres, Ma'ruf Amin mengatakan bahwasanya ia tidak akan lagi ikut kontestasi di Pilpres 2024 meskipun jika ada yang berkeinginan untuk meminangnya. Ma'ruf Amin mengatakan usianya sudah tidak muda lagi dalam memimpin Indonesia ke depan, menurutnya diserahkan kepada yang lebih muda. Kata dia, umurnya sudah 80 tahun dan tahun depan juga sudah menginjak usia 10 tahun. Ma'ruf Amin mengatakan ia sudah terlalu tua untuk masih ikut berkontestasi. Kemudian kata dia berpikir bahwasanya sebaiknya enggak estafet diserahkan kepada yang muda-muda saja, yang lebih muda, yang lebih segar. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pengabdiannya sudah cukup 5 tahun sebagai wakil presiden. Namun kata dia bukan berarti ketika sudah selesai sebagai wakil presiden ia tidak berbuat apa-apa lagi untuk bangsa dan negara. Kata dia 5 tahun mengabdi bagi negara, tapi tidak berarti baginya untuk berhenti untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa. Lebih lanjut, Pak Ma'ruf Amin mengatakan bahwasanya ia belum mengetahui figur bacawa pres potensial untuk 2024. Yang pasti menurutnya bacawa pres potensial yang akan dipasangkan dengan kandidat baca pres merupakan pilihan partai ataupun gabungan partai politik. Kata dia, yang lebih tahu tentu lembaga survei. Kalau pilihan A, B, C, D menurutnya itu adalah subjektif. Tapi yang lebih pasti tentu menurut lembaga survei. Kemudian di dalam kesempatan Ma'ruf Amin menghadiri milad ke-95 Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Wakil Presiden memastikan akan memperjuangkan untuk menjadikan pendiri Perti, yakni Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sebagai pahlawan nasional. Aspirasi dari Perti di daerah maupun pusat untuk menjadikan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sebagai pahlawan nasional akan disetujui oleh Bapak Ma'ruf Amin. Gitu, Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Wahyu Bahar dari tribunpadang.com. Dan wawancara dengan Wapres Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Berikut liputannya untuk Anda. Saya sudah bilang, saya ini kan umur saya ini sudah 80 sekarang, besok 81. Saya kira sudah terlalu tua ya untuk masih. Oleh karena itu saya pikir sebaiknya yang muda-muda saja, lebih muda, segar. Berpolitik ada istilah tua atau muda? Ya bagi saya seperti itu ya. Supaya cari yang muda-muda, yang memang masih banyak yang siap untuk jadi wapres. Dan saya sudah 5 tahun, sudah umurnya sudah tua, bagaimanapun umur itu kan harus dihitung, jadi hitung. Pengurus Partai Demokrat Sinjai Sulawesi Selatan tengah mempersiapkan pendaftaran 48 calegnya ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sinjai.
Kini pengurus Partai Demokrat sementara menginput data calon anggota legislatif ke Silon Partai dan Silon KPU. Mereka pun sempat mengalami beberapa kendala karena beberapa caleg baru mengurus administrasi di beberapa instansi. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Samsul Bahri dari Tribun Timur. Silakan rekan Samsul. Baik, terima kasih Mbak Ariska di redaksi Tribun News. Dan saat ini kami langsung dari Kabupaten Sinjai melihat persiapan sejumlah partai peserta pemilu di Kabupaten Sinjai saat ini. Dapat kami laporkan bahwa seluruh partai politik peserta pemilu di Kabupaten Sinjai hingga hari ini belum ada yang melakukan mendaftarkan calegnya di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai. Dan salah satunya adalah dari Partai Demokrat Kabupaten Sinjai menyebutkan bahwa saat ini mereka masih melengkapi berkas-berkas administrasi yang saat ini masih dilengkapi. Hingga saat ini Partai Demokrat Kabupaten Sinjai baru 90% berkas administrasi para calegnya yang diupload dalam silon internal Partai Demokrat maupun silon KPU. Dan nantinya setelah 100% baru dapat dibawa bukti uploadnya ke kantor KPU. Dan saat ini sejumlah partai di Kabupaten Sinjai termasuk Partai Demokrat masih ada beberapa calegnya yang sementara melakukan pengurusan administrasi di kantor kepolisian seperti pengurusan SKCK, kemudian juga harus mendapatkan dari tes kesehatan dari rumah sakit dan beberapa instansi lainnya seperti dari kantor pengadilan negeri Kabupaten Sinjai, khususnya yang bagi caleg yang telah terpidana dan kantor rumah tahanan atau lapas di Kabupaten Sinjai. Dan hingga saat ini memang ada beberapa kendala yang dihadapi oleh para partai politik di Kabupaten Sinjai, termasuk Partai Demokrat, khususnya bakal calon anggota legislatif yang baru kembali ke Kabupaten Sinjai yang akan ikut mencalonkan diri sebagai caleg yang selama ini memang berada di tanah rantau atau di daerah perantauan, sehingga baru dalam beberapa hari terakhir ini mereka mempersiapkan pulang ke Kabupaten Sinjai untuk mengurus sejumlah berkas-berkasnya yang menjadi persyaratan nantinya di pencalekan. Nah, itulah yang membuat para pengurus partai politik sehingga mengalami terhambat untuk mendaftarkan lebih awal sejak dibukanya pendaftaran sampai saat ini. Seperti yang dialami oleh pengurus Partai Demokrat Kabupaten Sinjai, bahwa ada beberapa calegnya yang sementara ini baru mengurus administrasi. Hal itu disebabkan karena mereka selama ini sedang merantau di luar dan baru kembali dalam beberapa hari ini mengurus administrasi tersebut. Dan informasi juga kami peroleh dari pihak pengurus Partai Demokrat bahwa rencananya baru akan mendaftarkan calegnya di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai pada tanggal 13 Mei nantinya. Dan demikian juga karena ini tanggal merah, dan juga dipastikan nantinya pada pekan depan baru dapat melanjutkan proses pengurusan administrasi di beberapa instansi pada pekan depan, sehingga mereka baru akan melengkapi pada pekan depannya atau pada tanggal 13 Mei mendatang. Demikian seperti itu Mbak Ariska. Baik, terima kasih rekan Samsul Bahri dari Tribun Timur. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Ketua Bapilu Partai Demokrat Sinjai Andi Mapananrang. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk menginput di silon partai. Silon partai kami nantinya akan terintegrasi dengan silon KPU. Jadi
DPP tidak menempatkan admin untuk silon partai, tapi semua terintegrasi di satu admin di DPP. Silon kabupaten terintegrasi dengan silon partai di DPP. Ya, nanti diteruskan ke silon KPU. Sampai hari ini persiapan kami sudah mencapai 90%. Daftar bakal caleg kami sebenarnya di setiap dapil sudah lengkap. Cuman dari segi pemberkasan karena ada beberapa caleg memang sampai saat ini baru melakukan pengurusan di beberapa instansi. Termasuk karena besok adalah hari libur, berarti mereka akan melanjutkan pada hari Senin. Tribuners, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada Jumat 5 Mei 2023 siang. Dalam pertemuan tersebut, Surya Paloh sempat mengkritik Presiden Jokowi melalui Luhut, sebab Presiden Jokowi terkesan kerap mengendorse calon presiden tertentu jelang Pilpres 2024. Dilansir dari wartakotalive.com, hal ini disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto, di mana menurut Sugeng, Surya Paloh menitipkan pesan kepada Luhut agar Presiden Joko Widodo tidak menunjukkan sikap mengendorse figur bakal calon presiden tertentu. Surya juga meminta agar Jokowi menghentikan langkah-langkah tersebut, sebab ia ingin kontestasi pemilihan presiden atau Pilpres 2024 bisa berjalan dengan adil dan berimbang. Di sisi lain, Sugeng mengklaim bahwa Luhut dan Surya sama-sama menghormati posisi politik masing-masing. Sebagai informasi, pertemuan antara Surya Paloh dan Luhut Binsar Panjaitan tersebut berlangsung sekitar 1,5 jam di Wisma Nusantara, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Luhut mengatakan bahwa salah satu pembahasan terkait dengan pertemuan Jokowi dengan 6 ketua umum parpol koalisi pemerintah, di mana dalam pertemuan itu Surya tidak diundang. Kemudian Luhut juga mengaku memberikan saran figur calon wakil presiden atau cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres mendatang. Namun Luhut Binsar Panjaitan juga menegaskan bahwa Surya Paloh tidak sakit hati meski tidak diundang oleh Presiden Joko Widodo. Surya Paloh juga memastikan tidak akan menarik menterinya yang saat ini masih berada di kabinet pemerintahan Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan Luhut seusai makan siang bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem tersebut. Luhut pun mengatakan pemerintah tidak mempermasalahkan perbedaan pandang dengan Partai Nasdem saat ini. Nasdem dianggap sudah berbeda pandangan karena telah membentuk koalisi bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS untuk menghadapi pemilu 2024. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan sengaja tidak mengundang Surya Paloh. Alasannya, Nasdem sudah membentuk koalisi sendiri yang berbeda dengan 6 parpol lain di pemerintahan saat ini. Adapun koalisi Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS telah mendeklarasikan diri mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024. Mendekati Pilpres 2024, bakal calon presiden Anies Baswedan mulai menyinggung mengenai kekuasaan. Seusai melakukan pertemuan dengan tim kecil Koalisi Perubahan, ia pun mengatakan terkait prinsip dasar demokrasi. Menurutnya, orang yang merasa kekuasaannya berada di tangan dirinya merupakan orang yang tidak menghargai demokrasi. Sebab sejatinya kekuasaan di negara ini berada di tangan rakyat. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Anies Baswedan saat konferensi pers di Sekretariat Perubahan Jakarta Selatan pada Jumat 5 Mei 2023 kemarin. Di mana dalam kesempatan itu ia ditanya mengenai semakin sibuknya manuver politik dalam pembentukan koalisi besar beberapa waktu terakhir. Namun Anies Baswedan mengaku bahwa hal tersebut tidak pernah menjadi ancaman bagi dirinya. Sebab baginya kekuasaan di Indonesia tidak pernah pindah. Adapun yang berpindah adalah kewenangan dalam menjalankan setiap kekuasaan. Oleh sebab itu, Anies meminta tidak boleh ada lagi orang yang merasa sebagai pemenang kekuasaan. Sebab pemegang kekuasaan sesungguhnya adalah rakyat.
Dalam kesempatan itu, Anies Baswedan juga mengaku bahwa Ramadan 1444 Hijriah yang lalu menjadi momentum untuk bakal calon presiden bakal calon presiden Anies Baswedan bersama fungsionalis Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KKP untuk mendengarkan dan berkomunikasi langsung dengan rakyat. Hal itu dilakukan melalui berbagai forum yang dikemas dalam kegiatan Laku Tirakat, yakni mendengar, membacakan dengan mata hati suasana kehidupan rakyat. Selain itu, Anies bersama KPP mengaku optimis bahwa pemilihan umum atau pemilu 2024 merupakan jalan demokrasi yang paling benar untuk mewujudkan perbaikan tersebut. Sebagai informasi, anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said menyambut baik optimisme tersebut. Terlebih, sirkulasi elit politik merupakan amanah demokrasi yang harus ditunaikan. Oleh karena itu, pemilu yang jujur dan adil merupakan mandat konstitusi yang harus dijalankan oleh semua elemen bangsa. Sudirman juga menjelaskan bahwa ke depan KPP akan melakukan berbagai ikhtiar untuk menyambut perubahan dan perbaikan. Bawahi, pemilik kekuasaan di republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang berbicara tentang hilangnya kekuasaan, pindahnya kekuasaan. Kekuasaan tidak pernah pindah. Kekuasaan itu adanya di rakyat. Yang berpindah dan berganti itu kewenangan dalam menjalankan kekuasaan. Iya, kekuasaan. Jadi kalau sekarang itu orang merasa nanti ada khawatir kehilangan kekuasaan. Kekuasaan nggak pernah hilang, kekuasaan tangan rakyat. Sejumlah lembaga survei menunjukkan Menteri BUMN berada di posisi teratas sebagai calon wakil presiden. Dengan total 17,1% pada simulasi 10 nama pada survei yang dirilis pada akhir April lalu. Terkait hal itu, pihak Partai Amanat Nasional atau PAN akan mendukung Erick Thohir untuk maju menjadi cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum atau Waketum PAN Viva Yoga Mauladi. Viva Yoga menilai bahwa Erick Thohir memiliki rekam jejak serta pribadi yang baik. Oleh karena itu, PAN akan mendukung sepenuhnya Menteri BUMN tersebut untuk maju menjadi cawapres. Di sisi lain, pengamat politik Universitas Indonesia Ade Reza Haryadi, ia juga menyebut Menteri BUMN Erick Thohir memiliki elektabilitas yang tinggi. Ade Reza mengatakan Erick Thohir memiliki peluang yang sangat terbuka untuk menjadi cawapres 2024. Dirinya pun menilai Erick Thohir memiliki modal yang kuat pada Pilpres 2024 mendatang karena memiliki elektabilitas yang tinggi. Kekuatan tersebut juga dinilai akan mampu meyakinkan dukungannya dari partai politik tertentu. Pengamat politik itu juga menuturkan kemunculan Erick Thohir akan menambah kekuatan elektoral terhadap figur capres pada koalisi manapun. Sementara Direktur Eksekutif ICRC Hadi Suprapto Rusli menyebut Erick Thohir memiliki segudang keunggulan. Keunggulan tersebut dinilai akan menjadi modal untuk maju menjadi cawapres 2024. Hadi Suprapto mengatakan keunggulan Erick Thohir pertama yaitu memiliki elektabilitas yang mumpuni. Bahkan berdasarkan hasil survei terbaru dari Poltreking Indonesia dan Indikator Politik Indonesia, Erick berada di urutan teratas. Ia berhasil mengalahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, di mana Sandiaga Uno mendapatkan 15,5% dan Ridwan Kamil sebesar 13,5%. Sementara untuk keunggulan lainnya, Erick Thohir telah memiliki kekuatan logistik yang diperolehnya sebelum terjun di dunia pemerintahan. Adapun Erick Thohir sebelumnya menjadi presiden klub sepak bola ternama di dunia Inter Milan. Erick Thohir juga disebut sangat memahami tentang persoalan ekonomi. Hal itu terbukti ketika dirinya menjabat sebagai Menteri BUMN Tribunars. Sementara itu, pengamat politik Universitas Indonesia Mehdi Kusandi mengungkapkan bahwa Erick Thohir sosok pemimpin yang banyak disukai oleh masyarakat.
Hal itu terlihat dari Erick Thohir sebagai pemimpin yang mampu konsisten bekerja untuk rakyat. Dari hal tersebut dinilai akan memunculkan penilaian positif terhadap semua kalangan masyarakat. Dirinya juga menyebut Erick Thohir tidak hanya mampu memikat para pemilih pemula atau milenial. Erick Thohir dikatakan juga sangat menarik perhatian bagi para pelaku usaha menengah ke bawah di masyarakat. Kondisi itu turut membuat daya tarik pada sosok mantan Presiden Inter Milan itu semakin kuat. Demikian informasi terkini 9 bulan menjelang pemilu 2024. Kita beralih ke berita daerah dan nasional bersama sejumlah wartawan kami di lapangan. Selengkapnya untuk Anda. Tribuners, akibat kondisi kesehatannya, penyidik di Treskrimsus Polda Sumsel memutuskan untuk tidak melakukan penahanan terhadap Lina Mukherjee. Namun Dirkrimsus Polda Sumsel, Kombes Pol Agung Marlianto memastikan bahwa proses hukum terhadap Lina akan berlanjut hingga ke tingkat kejaksaan. Akibat kontennya memakan babi sembari mengucapkan basmalah, Lina dikenakan 2 pasal sekaligus Tribuners, yakni UU ITE dan penistaan agama. Selain itu, akun TikTok Lina Mukherjee yang digunakan untuk mengupload konten makan kriuk babi juga dilakukan penyitaan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Oki Pramadani dari Sriwijaya Post. Silakan rekan Oki. Baik, Rizka, terus disampaikan bahwasannya Lina Mukherjee ditetapkan sebagai tersangka akibat konten memakan babi di salah satu akun TikToknya yang mengucap basmalah dan dilaporkan oleh salah satu advokat sekaligus Ustadz di Kota Palembang. Laporan tersebut nyatanya polisi menetapkan Lina Mukherjee sebagai tersangka atas penistaan agama dan juga selain penistaan agama juga Lina Mukherjee ditetapkan pidana undang UU ITE karena menyebarkan video tersebut melalui sosial medianya. Setelah diperiksa selama lebih dari 12 jam pada 3 Mei 2023 yang lalu di Treskrimsus Polda Sumsel, akhirnya Lina Mukherjee ditahan, namun karena alasan pada 4 Mei, karena alasan Lina Mukherjee mengalami mahfud, akhirnya ia ditangguhkan dan tidak jadi ditahan. Namun, walaupun Lina Mukherjee tidak ditahan, status tersangka masih melekat pada Lina Mukherjee dan proses hukum masih tetap akan berlanjut terhadap Lina Mukherjee. Selain menetapkan tersangka terhadap Lina Mukherjee dan proses hukum tetap berlanjut terhadap Lina Mukherjee, juga polisi juga menyita akun TikTok Lina Mukherjee yang digunakan untuk menyebarkan konten yang dianggap menista agama tersebut. Kami juga berbincang dengan pelapor kemarin bahwasan dia mengatakan akan bersikukuh tetap melanjutkan proses hukum itu dan tidak ada niat sedikit pun untuk mencabut karena menurut dia Lina Mukherjee telah mencoreng hati atau perasaan umat Islam itu sendiri. Begitu, Rita. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Oki Pramadani dari Sriwijaya Post. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara dengan tersangka Lina Mukherjee. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf buat masyarakat Indonesia karena sebagai public figure saya melakukan kesalahan yang tidak patut dicontoh, dan buat masyarakat semua khususnya umat muslim saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga saya diberi kesempatan untuk menjadi yang lebih baik dan saya berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Terima kasih buat rekan-rekan media juga. Terima kasih juga untuk semuanya yang di sini. Mohon maaf sekali karena saya benar-benar merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi. Semoga ke depan sosial media saya bisa saya gunakan lebih baik lagi dan juga bisa bermanfaat.
Pelaku tabrak lari pasangan suami istri hingga tewas di Jalan Raya Kampung Sawah, Pondok Melati, Pondok Gede pada Kamis 4 Mei 2023 diduga adalah oknum TNI. Hal ini disampaikan oleh anak korban Renda Valentino Simbolon, 45 tahun, Tribunars. Menurut Rendra, dugaan ini juga divalidasi dengan adanya petugas dari Detasemen Polisi Militer yang mendatangi rumah duka sebelum mendiang Sondar dan Tiur Maida dimakamkan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Joko Supriyanto dari Tribun Bekasi. Silakan rekan Joko. Ya, baik, terima kasih Ariska, bahwa memang terduga pelaku penabrakan atau tabrak kali yang terjadi oleh dua pasangan suami istri, yaitu Sonder dan Turmaida di Jalan Kampung Sawah, Kota Bekasi sendiri beberapa waktu lalu memang dikabarkan sudah ditangkap, dan informasinya memang terduga pelaku tersebut merupakan oknum TNI, dan hal itu juga divalidasi oleh anak kandung korban sendiri yang kemarin memang sempat disampaikan di kediaman rumah duka bahwa memang pada sebelum pemakaman sendiri dilakukan memang ada 3 orang dari Detasemen Polisi Militer sendiri yang mendatangi rumah duka, dan disampaikan dari petugas tersebut bahwa anak korban sendiri yang Rendra begitu, dia diminta untuk menjadi saksi atas kecelakaan yang menimpa kedua orang tuanya hingga meninggal dunia tersebut. Dan hal ini namun karena pihak keluarga sendiri masih melakukan prosesi pemakaman, maka pihak keluarga belum menuju ke Denpom untuk melakukan proses wawancara atau pemanggilan saksi terkait insiden kecelakaan yang menimpa dari Sonder dan Turmaidah di Kampung Sawah tersebut. Namun pihak kepolisian dari Polres Metro Bekasi sendiri juga hingga saat ini masih belum membuka suara terkait identitas dari terduga pelaku tersebut. Namun pihak kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota sendiri menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan, dan saat ini sudah ada CCTV yang sudah diambil dalam proses penyidikan kasus tabrak lari tersebut. Namun informasi yang didapat di lapangan memang terduga pelaku sendiri berinisial WMB berperangkat Prada yang saat ini diinformasikan sudah diamankan di Madenpom Jaya sendiri. Dan hingga saat ini pun dari Tribun Bekasi juga mencoba mengkonfirmasi Madenpom Jaya terkait terduga pelaku terkait tabrak lari yang sudah diamankan tersebut. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Joko Supriyanto dari Tribun Bekasi. Dan Tribunars, ada pula wawancara dengan Rendra Valentino Simbolon selaku anak korban. Berikut liputannya untuk Anda. Proses pemakaman, jadi mungkin setelah proses pemakaman ini kami akan ke Polsek Pondok Gede untuk memastikan apakah betul pelaku sudah tertangkap. Pada saat kejadian, ayah dan ibu tuh sedang mau kemana atau dari kemana? Jadi rencananya ayah dan ibu itu dari rumah. Kebetulan adik bungsu saya yang melahirkan, jadi mampir ke tempat adik bungsu yang melahirkan. Setelah itu mau ke pasar. Nah, kebetulan lokasinya kan juga nggak jauh dari sini. Jadi mereka pakai motor. Gitu. Nah, ayah juga kan sudah berumur ya, usianya sudah 72 tahun. Nah, biasanya ayah itu kalau bawa motor itu nggak pernah kencang. Pasti ya kalau yang sudah berumur kita tahu lah ya, pasti lambat lah gitu, biasa lah, normal gitu. Nah, cuma dari arah berlawanan, infonya saya sih belum lihat CCTV-nya karena masih di polisi. Infonya ada mobil. Tribunars, adu banteng antara mobil PK bermuatan kambing dengan truk Isuzu terjadi di Jalan Tol Solongawi, Desa Bandung, Kecamatan Ngerampal, Kabupaten Sragen pada Jumat 5 Mei 2023 kemarin. Akibat insiden tersebut, 2 orang meninggal dunia. Korban meninggal dunia diketahui bernama Ahmad Syaifuddin dan juga Ulil Ahwan, warga Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Dan untuk mengetahui kronologi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Septiana Ayu Lestari dari tribunsolo.com. Silakan rekan Septiana. Ya, baik Ariska dan Tribuners, selamat siang. Dapat saya sampaikan bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei tahun 2023 kemarin,
telah terjadi kecelakaan maut di kilometer 537-200 jalur B, yakni di Jalan Tol Solo Ngawi, tepatnya di Desa Badung, Kecamatan Ngerampal, Kabupaten Sragen, sekitar pukul 14:50 waktu Indonesia bagian Barat, di mana kecelakaan tersebut melibatkan dua kendaraan, yakni mobil pickup bernomor polisi H18199mm yang diketahui pada saat kejadian tengah mengangkut belasan ekor kambing, dan juga satu unit truk tronton bernomor polisi D8278OC, di mana pada saat kejadian mobil pickup tersebut dikendarai oleh Ahmad Saifuddin berusia 35 tahun, warga desa Tampingan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Di dalam mobil pickup tersebut terdapat satu orang penumpang, yakni Ahwan berusia 27 tahun, warga desa Campurrejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Sedangkan sopir truk tronton tersebut yakni bernama Sidik, warga desa Tambak Selo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian mengatakan bahwa pada saat kejadian kedua mobil tersebut melaju dari arah Ngawi menuju ke Solo. Kemudian posisinya mobil pickup berada di belakang mobil truk tronton tersebut. Menjelang kejadian diduga mobil pickup ini kurang berkonsentrasi, dan berdasarkan data dari Jasa Marga Tol Solo Ngawi mengatakan bahwa saat sebelum kecelakaan terjadi, mobil pickup ini melaju dengan kecepatan 100 km per jam, sehingga pada saat sopir mobil pickup ini kurang berkonsentrasi dan tidak memperhatikan situasi di depannya, kemudian menabrak truk tronton yang saat itu tengah melaju, sehingga mobil pickup tersebut menabrak di bak belakang truk tronton hingga ringsek seperti yang ada di tampilan layar saat ini. Kemudian dari kejadian tersebut menyebabkan dua orang penumpang, seorang sopir dan seorang penumpang yang ada di dalam mobil pickup tersebut meninggal dunia di lokasi kejadian dikarenakan terjepit bak belakang truk tronton tersebut. Keduanya mengalami luka-luka yang cukup serius di bagian kepala, badan, hingga kaki. Kemudian kedua korban dievakuasi ke rumah sakit atau ruang instalasi forensik Rumah Sakit RSUD Suhadi Brionegoro Sragen, dan saat ini untuk kedua korban sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dilakukan pemakaman sebagaimana mestinya. Begitu Ariska dapat saya sampaikan dari Sragen, Jawa Tengah. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Septiana Ayu Lestari dari tribunsolo.com, dan selamat bertugas kembali. Tribuners, 2 terduga pelaku pengedar sabu-sabu berhasil diringkus tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Langsa Barat Polres Langsa. Kasus ini diungkap oleh Kapolres Langsa AKBP Muhammadun SH dan Kapolsek Langsa Barat Ibtu Hufiza Fahmi SHMH pada Jumat 5 Mei 2023. Dalam keterangannya, kedua pelaku tersebut diamankan di lokasi berbeda. Dari keduanya, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Zubir dari Serambi News. Silakan rekan Zubir. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribunnews.com dapat kita laporkan dari Kota Langsa, Provinsi Aceh pada tanggal 3 Mei lalu dan 4 pihak keamanan dari unit reskrim Polsek Langsa Barat, jajaran Polres Langsa berhasil meringkus 2 terduga pengedar sabu-sabu di wilayah hukum Polres tempat. Menurut keterangan Kapolres Langsa, AKBP Muhammadun melalui Kapolsek Langsa Barat, Ibtu Hufiza Fahmi, menyebutkan penangkapan 2 terduga pengedar sabu-sabu tersebut berkat adanya laporan dari masyarakat. Berawal dari informasi tersebut, tim Opsnal
Krim Polsek Langsa Barat melakukan penyelidikan ke lapangan, dan tepatnya pada tanggal 3 Mei atau Kamis lalu sekitar pukul 18 WIB, petugas berhasil mengamankan satu orang pelaku berinisial ML berusia 28 tahun saat bersembunyi di salah satu gubuk di areal Pertamakan, Gampung Sungai Pauh Tanjung, Kecamatan Langsa Barat, yang merupakan gampung atau alamat tempat tinggal pelaku. Dari penggerebekan gubuk tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti, yaitu 12 paket serbuk putih diduga sabu-sabu, dan sebuah handphone serta lainnya, yang hari itu juga langsung dibawa bersama pelaku ke Mapolsek setempat. Namun berapa jam kemudian, atau tepatnya pada Jumat dini hari sekitar pukul 3 tanggal 4 Mei itu, petugas kembali berhasil meringkus seorang terduga pengedar lainnya, yaitu berinisial ID, 39 tahun. Saat ID berada di rumahnya, saat itu petugas mencurigai ID diduga merupakan pengedar sabu-sabu di Gampung Sungai Pauh Tanjung tersebut. Saat itu petugas melakukan penggeledahan di kamar rumahnya, dan bersama waktu itu disaksikan oleh keluarga maupun perangkat kampung setempat. Berhasil ditemukan 3 paket serbuk putih diduga sabu-sabu yang disimpan oleh tersangka ID di saku celananya. Bahkan waktu itu ketika petugas melakukan penggeledahan, pelaku tidak sadar karena tertidur pulas di dalam kamarnya, dan disaksikan oleh keluarga dan perangkat kampung. Temukanlah barang haram tersebut. Saat ini kedua pelaku telah diamankan di sel Mapolsek Langsa Barat untuk proses penyidikan lebih lanjut. Ya, demikian kita laporkan dari Langsa, Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan supir dari Serambi News, dan selamat bertugas kembali. Tribuners, baru tiba di Maumere, seorang pria asal Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan ditemukan meninggal dunia di dalam Masjid At-Taqwa Beru, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika pada Jumat 5 Mei 2023. Menurut Muhammad Ridhoi, penjaga Masjid At-Taqwa Beru, pria yang diketahui bernama Al-Faruq Tawain Latu tersebut datang ke masjid untuk sholat dan menginap. Namun naasnya sebelum sholat isya ia terjatuh dan meninggal dunia. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Albert Aquinaldo dari Tribun Flores. Silakan rekan Albert. Baik, selamat siang rekan Ariska dan juga Tribuners di mana saja berada dari Kabupaten Sika, Polres Nusa Tenggara Timur. Dapat kami laporkan bahwa seorang pria dengan identitas asal Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, ditemukan meninggal dunia di dalam area Masjid At-Taqwa Beru di Kelurahan Beru, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika, Polres Nusa Tenggara Timur pada Jumat 5 Mei 2023 sekitar dengan waktu sekitar sudah sholat isya. Dan pria yang diketahui pria yang sesuai KTP diketahui bernama Al-Faruq Tawain Latu itu dengan alamat KTP Jalan Mawar FD 6 NTI Kecamatan Tamalantea, Kota Makassar, diketahui baru saja tiba di Kota Maumere pada siang harinya. Dan menurut keterangan Muhammad Ridhoi, penjaga Masjid At-Taqwa Beru, pria tersebut baru saja awalnya datang ke Masjid At-Taqwa untuk dan meminta untuk menginap di Masjid At-Taqwa Beru. Dan menurut Muhammad Ridhoi juga dia baru melihat pria tersebut masuk di Masjid At-Taqwa Beru pada hari itu. Dan sebelumnya mereka dua sempat ngobrol-ngobrol dan bercerita, namun korban sambil mengutak-atik HP sambil bercerita dengan Muhammad Ridhoi. Dan pada saat itu sebelum sholat isya, korban terjatuh dan memiliki tanda-tanda seperti mengidap penyakit epilepsi. Dan
umat muslim yang datang ke Masjid At-Taqwa Baru tidak berani membantu karena mereka mengkhawatirkan terjadi akan berakibat fatal. Namun setelah selesai sholat Isya, umat muslim bersama Muhammad Ridho dan umat muslim yang datang sholat pada waktu itu melihat korban sudah tidak bernyawa lagi, dan menurut informasi lain pria tersebut datang ke Masjid At-Taqwa Baru dengan tujuan untuk mengikuti sholat. Dan pantauan tribunforest.com di Masjid At-Taqwa Baru pada Jumat 5 Mei 2023 malam, tim Inafis Polres Sika berada di lokasi dan sedang melakukan olah TKP. Pihak kepolisian juga sudah berhasil menghubungi pihak keluarga, yaitu istrinya sendiri, yang melalui video call WhatsApp, dan istrinya melihat kondisi suaminya dan langsung menangis histeris. Saat ini pihak Masjid At-Taqwa Baru dan juga pihak apartemennya sedang berkoordinasi dengan pihak keluarga apakah jenazahnya akan dibawa ke Makassar atau dikebumikan di Kota Maumere. Demikian rekan Ariska dari Kabupaten dapat kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Albert Aquinaldo dari Tribun Forest dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara dengan Muhammad Ridhoi, penjaga Masjid At-Taqwa Baru. Berikut liputannya untuk Anda. Tadi saya sempat tanya, dia bilang dia asli dari Maluku. Dia meninggal saat sedang sholat? Tidak, sebelum sholat Isya. Itu dia meninggal posisinya apa? Dia posisinya kayak jatuh mana ya? Kepala ke bawah itu. Sambil megang HP lah. Saat datang tadi sendirian, dia sendirian? Sendirian. Saat datang tadi awal Paman lihat bagaimana kondisinya? Kalau pertama saya datang di masjid, dia sudah ada. Saya buka pintu kan, saya kasih nyala lampu. Terus dia sempat minta izin di saya. Dia bilang, Pak. Tribunal, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRK Bener Meriah diciduk polisi atas dugaan penyalahgunaan narkoba pada Rabu 3 Mei 2023. Oknum anggota DPRK Bener Meriah yang berinisial YU itu ditangkap bersama 3 orang lainnya yang masing-masing berinisial AR, ZU, dan juga WI. Menurut Kapolres Bener Meriah AKBP Nanang Indra Baktiasa SIK melalui Kasih Humas Ibda Eryadi, penangkapan tersebut bermula dari informasi dari masyarakat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Bustami dari Tribun Gayo. Silakan rekan Bustami. Halo? Ya, silakan informasi Anda rekan Bustami dari Tribun Gayo. Baik, terima kasih sahabat Tribun News. Yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Bener Meriah, yaitu seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah berinisial Y diamankan oleh pihak polisi setempat lantaran terlibat kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Pelaku Y diketahui merupakan anggota dewan dari Bener Meriah dari fraksi partai lokal yang diamankan oleh pihak kepolisian di kawasan Kampung Babu Salam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Saat melakukan penangkapan terhadap pelaku, pihak kepolisian juga turut mengamankan 3 rekan lainnya, yaitu yang berinisial AR 31 tahun, WI 37 tahun, dan ZU 55 tahun. Kapolres Bener Meriah melalui Kasih Humas Ibda Eryadi mengatakan penangkapan terhadap pelaku tersebut dilakukan pada Rabu tanggal 3 Mei 2023 malam sekira pukul 20 / 30 waktu Indonesia Barat.
Keempat pelaku ini ditangkap di dua lokasi yang berbeda. Yang pertama di Kampung Tingkemer 1 dan juga di Kampung Babu Salam yang merupakan masih di seputaran Kecamatan Bukit. Penangkapan terhadap pelaku ini dilakukan oleh pihak Polres Banda Meriah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Kampung Tingkemer 1 sering sekali dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika. Atas informasi tersebut, pihak kepolisian pun langsung melakukan penyelidikan di kawasan tersebut dan langsung mengamankan seorang pria dengan gerak-gerik yang mencurigakan yaitu AR. Dan langsung melakukan penggeledahan, kemudian menemukan barang bukti jenis sabu-sabu dengan berat 0,24 gram yang dibungkus dalam plastik disimpan di saku celana pelaku. Berdasarkan interogasi dari pihak kepolisian bahwasanya pelaku AR menemukan ataupun mendapati barang haram tersebut dari pelaku W yang dibelinya seharga 250.000. Atas informasi tersebut, pihak kepolisian pun langsung melakukan pemburuan terhadap pelaku W yang berada di kawasan rumahnya di Kampung Babu Salam. Saat melakukan penangkapan terhadap pelaku W, ternyata di dalam rumahnya juga terdapat dua pelaku lainnya yaitu W dan juga anggota Dewan DPRK Banda Meriah yang berinisial Y. Saat dilakukan penggeledahan di dalam rumahnya, pihak kepolisian cuma menemukan alat bukti yaitu alat hisap ataupun bong. Kemudian keempat pelaku ini pun langsung dibawa ke Mapores Banda Meriah untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Namun berdasarkan informasi terbaru yang kami dapat bahwasanya kemarin pada tanggal 5 Mei Jumat, keempat pelaku ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dari hasil tes urin bahwa keempat pelaku ini positif menggunakan narkotika. Mungkin seperti itu rekan Ariska yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Banda Meriah. Baik, rekan Bustami dari Tribun Gayo, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribunars. Yana Abdullah, 28 tahun, tersangka kasus pencurian di Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, akhirnya menyerahkan diri ke Mapolres Belitung pada Kamis 4 Mei 2023. Pria kelahiran Purwakarta itu merasa bersalah setelah mencuri perhiasan emas di rumah warga di Jalan Asam Lubang, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan pada 30 April 2023 lalu. Akibat perbuatannya, Yana terancam pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP dan harus mendekam di sel Mapolres Belitung. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Dede Suhendar dari Pos Belitung. Silakan rekan Dede. Ya, baik Ariska dan Tribunars, bisa kami sampaikan seorang pria bernama Yana Abdullah yang merupakan tersangka dari kasus pencurian akhirnya menyerahkan diri ke Mapolres Belitung pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 lalu. Berdasarkan keterangannya, pria yang berusia 28 tahun itu merasa bersalah karena telah melakukan tindak pidana pencurian di sebuah rumah warga yang beralamat di Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan pada tanggal 30 April 2023 lalu. Berdasarkan keterangan dari Kasih Humas Mapolres Belitung, Ibtu Bambang SY menjelaskan kronologis kejadian itu berawal saat tersangka sedang melintas di depan rumah korban pada tanggal 30 April lalu. Sekitar pukul 12 siang waktu itu tersangka yang alibinya sedang terlilit hutang melihat kondisi rumah korban dalam keadaan sepi. Akhirnya korban berhenti di samping rumah korban dan melihat sebilah pahat yang tergeletak di tanah. Kemudian pahat tersebut digunakan oleh tersangka untuk mencongkel jendela bagian belakang dan berhasil masuk dalam rumah. Setelah masuk, korban mengambil sebuah dompet kecil yang tersimpan dalam lemari kamar dan ternyata berisi perhiasan emas. Akhirnya korban tersangka maksud kami langsung meninggalkan lokasi kejadian dan langsung menjual hasil curian tersebut untuk melunasi hutang-hutangnya. Sebenarnya polisi sudah mengantongi identitas tersangka berdasarkan laporan dari korban dan juga hasil penyelidikan di lapangan.
Namun sebelum ditangkap ternyata korban langsung menyerahkan diri secara sadar ke Mapolres Belitung dan langsung diamankan oleh jajaran Satreskrim Polres Belitung. Untuk hari ini tersangka sendiri dijerat pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP dan sedang mendekam di sel Mapolres Belitung. Demikian Ariska yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan Dede Swendar dari Pos Belitung. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Kasih Humas Polres Belitung, Ibtu Bambang SY. Berikut liputannya untuk Anda. Kami dari Si Humas Polres Belitung akan menyampaikan press release terkait penangkapan pelaku tindak pidana pencurian yang terjadi di Jalan Asam Lobang, Desa Air Murko, Kecamatan Tanjung Pandan, dengan tersangka saudara Yana Abdullah alias Yana dengan nomor LP B 315 Romawi 2023 SPKT Polres Belitung tanggal 1 Mei 2023 dengan korban atas nama Freddy Yulianto yang beralamat di Jalan Asam Lobang, Desa Air Murko, Kecamatan Tanjung Pandan. Berada di tengah kepungan banjir, Sekolah Dasar Negeri atau SDN 1 Tabat, Kecamatan Labuan Amas Utara tetap beroperasi layaknya sekolah dasar lainnya pada Kamis 4 Mei 2023 kemarin. Gedung sekolah yang dibangun berbahan dasar umumnya papan ini beroperasi dengan jumlah siswa 30 orang dan 9 guru. Menurut Kepala Sekolah SDN 1 Tabat, Cukrani, kondisi sekolah yang dikepung banjir ini sudah terjadi kurang lebih 8 bulan. Dan untuk mengetahui kondisi di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Stanislaus dari Banjarmasin Pos. Silakan rekan Stanis. Baik, Tribuners dan juga Ariska di studio, saya melaporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, terkait dengan kondisi salah satu sekolah atau SDN 1 Tabat yang berada di Kecamatan Labuan Amas Utara. Gedung sekolah tersebut memang akhir-akhir ini cukup menjadi sorotan karena berada di lokasi yang dikelilingi oleh banjir. Banjir ini sudah kurang lebih 8 bulan. Jadi merendam sekolah dan juga beberapa fasilitas yang memang sebetulnya dibutuhkan oleh pihak sekolah untuk dilakukan peremajaan dan juga pembangunan baru. Terkait dengan hal itu, informasi yang dapat kami dapatkan dari pihak sekolah, dari Kepala Sekolah SDN 1 Tabat, Pak Jukran itu menyampaikan bahwa kondisi sekolah memang pada dasarnya letaknya itu berada di rawa dan juga di lokasi yang agak rendah, sehingga saat terjadi banjir, lokasi tersebut itu cukup lama surut airnya, seperti itu. Sedangkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah kami konfirmasi juga bahwa terkait dengan halaman sekolah akan coba untuk dianggarkan dalam APBD perubahan. Sedangkan fasilitas lain memang tetap diperhatikan. Nah, viralnya sekolah itu kan sebetulnya berawal dari upacara Hardiknas waktu itu. 3 orang siswa mengibarkan bendera menggunakan perahu. Tetapi karena yang dipahami sebetulnya yang beredar di masyarakat itu terkait kondisi sekolah. Sementara maksud dari Dinas Pendidikan ini sebenarnya yang dilihat itu soal semangat bagaimana anak-anak SD ini memperingati Hardiknas tahun 2023 itu. Jadi untuk saat ini kondisi sekolah masih seperti yang Anda saksikan atau Anda lihat. Sampai sekarang masih terjadi banjir dan aktivitas belajar seperti sekolah, proses belajar mengajar itu masih terus berlangsung hingga saat ini. Seperti itu, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Stanislaus dari Banjarmasin Pos. Dan Tribuners, berikut kami himpun wawancara dengan Kapsek SDN 1 Tabat, Kepala Sekolah SDN 1 Tabat Cukrani. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau situasi saat ini masih keadaan airnya masih tinggi, Pak.
Karena memang daerah kami ini daerah rawa, Pak. Bangunannya di atas, berdiri di rawa. Itu setiap tahunnya itu kedalaman air itu bisa merendamnya itu hampir 7-8 bulan, Pak. Jadi kalau yang keringnya itu paling lama 4 bulan, Pak. Itu hampir tiap tahun, Pak. Itu dalam keadaan normal, tapi kalau curah hujannya lebih tinggi malah lebih lama lagi, Pak. Bahkan teras sekolah ini selalu terendam. Yang keadaan terakhir tadi itu ruangan kelas dan kantor itu terendam antara 15 sampai 25 cm ke dalam rumah. Jadi ini sudah berapa bulan, Pak, yang situasi sekarang ini, Pak? Situasi yang seperti ini. Tribuners, rumah warga di Dusun Makombong Barat, Desa Induk Makombong, Kecamatan Matakali mengalami rusak berat akibat ditimpa material longsor. Longsor terjadi bersama dengan luapan aliran sungai yang berada di samping rumah pada Kamis 4 Mei 2023 kemarin. Setelah bencana ini, warga Dusun Makombong Barat gotong royong untuk membersihkan material longsor. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Fahrun Ramli dari tribunsulbar.com. Silakan rekan Fahrun. Ya, Tribuners, dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan bahwa di Kabupaten Pulau Limandar, Sulawesi Barat ini telah terjadi bencana alam banjir dan beberapa tanah longsor akibat hujan deras yang terjadi selama 2 hari terakhir. Nah, salah satu rumah warga yang berada di Dusun Makombong, Desa Makombong Barat, Kecamatan Matakali, Kabupaten Pulau Limandar ini rusak parah setelah tertimpa material longsor, di mana rumah ini berada di pinggir aliran sungai serta di samping tebing. Nah, setelah hujan deras ini tebing tersebut longsor membawa material longsor seperti bebatuan dan beberapa kayak batang pohon dan menimpa rumah warga tersebut. Akhirnya rumah ini mengalami kerusakan yang cukup parah, di mana dapur rumah itu hancur, meninggalkan sisa badan rumah saja. Sementara dari dalam rumah itu terendam lumpur karena aliran sungai yang sempat meluap di samping rumah tersebut. Nah, di warga Makombong ini segera mengevakuasi warga yang tertimpa longsor ini dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sehari setelah longsor ini, warga kemudian bergotong royong memperbaiki beberapa atap rumah dan dinding rumah yang roboh dan dibantu warga lainnya bersama kepala dusun dan kepala desa setempat. Nah, warga bergotong royong karena satu rumah ini pemiliknya itu sempat mengungsi karena sedikit mengalami luka setelah longsor yang menimpa pada hujan deras tersebut. Sekedar diketahui di Polman sekarang juga sedang terjadi banjir akibat dari luapan sungai dan beberapa desa terendam seperti di Induk Makombong yang dimana ada rumah yang longsor ini. Nah, sekarang data BPBD mencatat ada 4 rumah yang rusak parah akibat dari longsor ini. Namun sekarang sudah dibenahi oleh warga setempat. Demikian sempat saya laporkan, kembali ke Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Fahrun Ramli dari tribunsulbar.com dan selamat bertugas kembali. Tribuners, selain memberikan ucapan selamat Hari Jadi Depok ke-24, Mendagri Tito Karnavian juga berpesan kepada pemerintah Depok untuk memperhatikan desain tata ruang pada Selasa 2 Mei 2023. Sebab menurutnya Kota Depok memiliki peran yang strategis bagi Indonesia karena berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Namun terkait hal ini, Wali Kota Depok Muhammad Idris pun menilai jika anjuran Mendagri tersebut bersifat normatif. Idris juga keberatan apabila lokasi ruang terbuka hijau untuk kota dan kabupaten di Indonesia disamakan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Hieronimus Rama dari Tribun News Depok. Silakan rekan Hiro. Baik, Ariska dan Tribuners, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Mendagri meminta kepada pemerintah Kota Depok untuk memperhatikan desain tata ruang dan tata wilayah atau RT/RW, dan secara khusus Mendagri meminta agar pemerintah Kota Depok memperhatikan ruang terbuka hijau yang merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan. Jadi selain pemukiman, lalu ada industri dan
juga bisnis, ruang terbuka hijau ini penting bagi warga untuk menjaga resapan air bagi Kota Depok. Nah, hal ini diungkapkan oleh Mendagri saat memberikan ucapan ulang tahun kepada pemerintah Kota Depok beberapa waktu lalu, tepatnya pada 2 Mei. Ada beberapa hal yang disinggung oleh Mendagri untuk pembangunan di Kota Depok. Selain ruang terbuka hijau, juga perlunya memelihara aliran Sungai Ciliwung, karena Sungai Ciliwung merupakan salah satu sumber air bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Karena itu pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mengingatkan pemerintah Depok agar pada usia yang ke-24 memperhatikan ruang terbuka hijau dan juga pemeliharaan terhadap daerah aliran Sungai Ciliwung. Nah, terkait hal itu, Wali Kota Depok, Muhammad Idris, mengatakan bahwa anjuran itu sebenarnya tidak secara spesifik diberikan kepada Kota Depok, tapi juga kota-kota metropolitan lain seperti Bekasi, juga beberapa kota lainnya di Jabodetabek. Menurut dia itu merupakan anjuran yang bersifat normatif dan sudah dibuat bentuk surat edaran oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan satu hal yang menjadi catatan Muhammad Idris adalah bahwa sebenarnya ruang terbuka hijau untuk kota-kota metropolitan itu harus dilihat lagi, dipertimbangkan lagi, mengingat daerah-daerah metropolitan itu sudah memiliki penduduk yang padat, sehingga ketika disamakan dengan kabupaten yang luas wilayahnya lebih besar, maka itu akan terjadi ketimpangan antara jumlah ruang terbuka hijau. Karena itu dia meminta kepada pemerintah pusat untuk mengkaji lagi saran presentasi ruang terbuka hijau di kota-kota metropolitan yang saat ini disamakan dengan kabupaten sebesar 16% dari total luas wilayah. Nah, dia berharap bahwa pemerintah pusat bisa merevisi ini sehingga pemerintah Kota Depok mempunyai keleluasan untuk mengatur antara rasio antara pemukiman, lalu ruang terbuka hijau dan juga ruang-ruang komersil di Kota Depok. Demikian yang bisa kami laporkan, Adika, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Hieronymus Rama dari Tribun News Depok. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Wali Kota Depok, Muhammad Idris. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, sebenarnya seluruh daerah, khususnya kota-kota metropolitan besar seperti Kota Depok, itu sama. Itu sama anjuran, permintaan, bahkan sudah menjadi surat edaran untuk memberikan perhatian kepada masalah tata ruang. Ya, dan bahkan ruang terbuka hijau kota itu disamakan. Ini yang kita juga minta supaya dipertimbangkan kembali, disamakan dengan kabupaten. Misalnya Kabupaten Bogor, yaitu RTH-nya 16%, disamakan dengan Kota Depok. Saya bilang nggak bisa dibandingkan, karena Kabupaten Bogor luas dengan penduduknya hanya sekian dan ruang-ruang terbuka hijau memang jauh lebih banyak. Gitu. Kalau Kota Depok ini memang sudah sebelumnya memang sudah banyak dipunyai oleh warga. Gitu. Nah, inilah yang kita minta pertimbangan untuk prosentase antara kota metropolitan. Gerakan Sulawesi Selatan atau Sulsel Anti Malas Gerak atau Anti Mager kembali digelar di Kabupaten Wajo, tepatnya di Lapangan Merdeka, Sengkang pada Jumat 5 Mei 2023. Kegiatan yang digaungkan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman sebagai rangkaian peringatan Hari Jadi Wajo atau HJW ke-624 tahun 2023. Terlebih hadiah door prize Sulsel Anti Mager tahun ini terdapat sepeda motor, sepeda listrik, TV, kulkas, dan berbagai hadiah lainnya. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Jabal Kubais dari Tribun Timur. Silakan rekan Jabal.
Baik Ariska dan Tribuners dimanapun Anda berada, betul saja bahwa kemarin telah berlangsung gerakan sosial anti mager yang digelar di Lapangan Merdeka, Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dan tentunya pada kesempatan kali ini, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sulaiman merangkaikan kegiatan tersebut dengan hari jadi Wajo yang ke-624. Diketahui bahwasanya dalam kegiatan tersebut dihadiri kurang lebih 50.000 peserta yang terdiri dari ASN, pegawai BUMN, dan juga dari masyarakat sekitar yang ada di 14 kecamatan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Ya, diketahui juga bahwasanya berbagai hadiah menarik yang diberikan pada kegiatan kali ini, yakni terdiri dari sepeda motor, sepeda listrik, kulkas, TV, dan lain sebagainya. Juga hadiah utama dari kegiatan kali ini yakni 5 paket umroh, masing-masing diberikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, pemerintah Kabupaten Wajo, Kerukunan Keluarga Wajo, Petani Gaharu, dan juga dari Institut Lama Dukeleng. Nah, diketahui bersama bahwasanya kegiatan ini digelar mulai pukul 6 waktu Indonesia Tengah dan berakhir pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Mungkin itu saja yang sempat sampaikan. Kembali ke studio Ariska. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Jabal Kubais dari Tribun Timur dan selamat bertugas kembali. Tribunal sidang pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum Kejari Mimika terhadap para terdakwa kasus pembunuhan hingga mutilasi terhadap 4 warga Kabupaten Duga terus dilakukan di Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kelas 2 Mimika. Kasus pembunuhan hingga mutilasi tersebut dilakukan pada tanggal 22 Agustus tahun 2022 lalu, di mana salah satu terdakwa bernama Roy Martin Howai telah dituntut penjara seumur hidup. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Marcelinus Labulela dari Tribun Papua. Silakan rekan Marcel. Baik, selamat sore Ariska dan Tribuners dimanapun berada. Dapat saya informasikan bahwa terkait sidang lanjutan kasus mutilasi terhadap 4 warga Kabupaten Duga di Kabupaten Mimika yang terjadi pada tanggal 22 Agustus 2020 lalu bahwa saat ini sidang telah memasuki tahapan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mimika. Untuk kasus ini memang jadwal sidangnya memang sudah bergulir sejak lama, di mana dari sidang juga dikawal ketat oleh pihak keluarga dan juga TNI Polri yang bertugas mengamankan situasi di area sekitaran kantor Pengadilan Negeri Kelas 2 Kota Timika. Terkait dengan sidang ini, Ariska dan Tribuners dapat saya informasikan bahwa untuk terdakwa Roy yang terlibat dalam kasus pembunuhan hingga memutilasi 4 warga Kabupaten Duga ini telah telah dituntut seumur hidup oleh Kejaksaan Negeri Mimika, di mana 3 terdakwa lain yang saat ini masih menjalani sidang di kantor Pengadilan Negeri. Untuk 3 terdakwa, Dul alias Dul Umam, ini mereka saat ini sedang melakukan menjalani sidang, namun beberapa kali sidang memang sempat dibatalkan atau tunda mengingat barang bukti yang disiapkan dari JPU itu belum lengkap. Intinya bahwa masih melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung. Untuk diketahui juga bahwa untuk kasus ini memang menjadi atensi dari sejak awalnya kasus ini terkuak di publik, dan ini menjadi atensi bagi keluarga dan juga terutama dari masalah Kamtibmas yang ada di Kabupaten Mimika, karena memang lokasi kejadiannya ada di Kabupaten Mimika. Untuk ketiga terdakwa yang belum melaksanakan sidang pembacaan tuntutan dari JPU ini nanti direncanakan hari Senin tanggal 8
tanggal 8 akan dilaksanakan sidang pembacaan tuntutan di mana keluarga korban berharap itu merupakan sidang terakhir dari pembacaan tuntutan dari JPU kepada para terdakwa. Untuk kasus ini memang keluarga korban juga setiap kali ada sidang mereka menyempatkan diri untuk hadir karena tidak ingin menyia-menyiakan dan karena korban yang cukup banyak pada waktu itu yaitu 4 orang. Untuk diketahui juga Ariska dan Tribuners bahwa terkait dengan adanya kasus ini, kini sesuai dengan informasi yang kami peroleh bahwa polisi akan terus menjaga situasi dan Kandipas Kota Timika di mana setiap kali proses berjalannya sidang dikawal ketat. Bahkan rencananya nanti hari Senin ada penambahan personel guna mengamankan segala sesuatu yang kemungkinan saja bisa terjadi di sidang. Tadi pihak pengadilan juga meminta kepada JPU untuk segera menyelesaikan administrasi berkas-berkas yang belum lengkap sehingga proses jalannya kasus ini tetap dilaksanakan. Apalagi mengingat masa persidangan hingga sampai bulan Juni dan keluarga tidak mau bahwa para terdakwa ini bebas demi hukum akibat sidang-sidang yang dijadwalkan terus molor. Keluarga berharap bahwa dengan adanya kasus ini pengadilan dan kejaksaan bisa mengambil langkah di mana sesuai dengan tuntutan dari pihak keluarga bahwa para terdakwa harus dihukum mati sesuai dengan pasal 340 KUHP atau hukuman seumur hidup. Begitu Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Marcelinus Labulela dari Tribun Papua. Dan Tribuners ada pula wawancara dengan keluarga korban Aptoro Legbere dan Palekwi Cangge serta Koalisi Penegak Hukum dan HAM untuk Papua Gustaf Kawer. Berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih teman-teman media. Kami kemarin itu sekarang sudah 5 kali. Kami sebagai keluarga korban kami sudah sabar dan kami pikir hari ini sebenarnya mungkin sudah tuntutan yang dapat kami terima, tapi ternyata tidak juga. Ini kami keluarga korban anggap bahwa ini kurang serius dalam menanggapi masalah ini. Maksudnya proses pun kurang serius. Seharusnya sudah pada tuntutan. Kami sudah cukup sabar. Kami sudah cukup dibandingkan dengan pembebasan daripada ketiga terdakwa tadi. Seharusnya tuntutan lebih awal kepada ketiga pelaku pembunuhan, tapi ini terbalik. Jadi kami keluarga sedikit ragu dengan proses persidangan beberapa. Kami curiga ada kepentingan. Saya dikatakan bahwa problemnya memang di atasannya. Mereka siap untuk tuntutannya. Ini sangat lama sekali. Nah, kita hitung ini yang kelima, tuntutan yang kelima. Nah, proses tuntutan yang lama ini kita pikir akan membuat itu peradilan jadi jauh dari asas persidangan yang cepat dan yang murah ya. Perubahan cuaca ekstrim yang saat ini terjadi di Kota Semarang, yakni panas terik saat siang hari dan hujan deras mendadak saat sore hari, berpengaruh pada fisik manusia. Adapun anomali cuaca tersebut menimbulkan potensi penyakit yang muncul, yakni influenza dan heat stroke. Terkait potensi penyakit ini, Dr. Daniel Cahyadi, M.Biomedik, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Unika Sugija Pranata turut memberikan penjelasan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Amanda Rizkiana dari Tribun Jateng. Silakan rekan Amanda. Baik, terima kasih rekan Ariska. Untuk saat ini perubahan cuaca ekstrim pada misalnya seperti siang hari ini yang panas terik, lalu kemudian ketika sudah masuk sore hari ada hujan deras. Nah, anomali cuaca ini menimbulkan potensi penyakit influenza dan heat stroke atau yang sepekan terakhir viral yakni stroke Haba.
dijelaskan oleh dosen Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Sugio Pranoto atau Sugio Pranoto Catholic University Semarang, Dr. Daniel Cahyadi M. Biomedik, bahwa ketika berbicara mengenai potensi penyakit yang bisa dibilang cuaca ekstrim, yakni sekali panas benar-benar terik, kemudian diguyur hujan deras mendadak. Nah, biasanya penyakit yang menyerang ada beberapa, dan 2 diantaranya yakni influenza atau yang oleh orang Indonesia sering disebut sebagai masuk angin. Dan selain itu ada juga yakni heat stroke atau stroke sengatan panas karena hawa panas yang tinggi dan berbahaya. Hawa panas ini berbahaya bagi pekerja lapangan atau pekerja luar ruangan. Nah, potensi stroke haba ini jadi mekanismenya seperti ketika kita bermain ponsel terlalu panas. Nah, saat itu kalau kita main ponsel terlalu panas biasanya akan nge-restart, nge-blank terus restart. Nah, tubuh kita juga seperti itu. Ketika terlalu panas akan pingsan karena beberapa organ tubuh berhenti bekerja. Dijelaskan oleh Dr. Daniel Cahyadi bahwa secara sederhana tubuh yang bekerja di bawah hawa panas tinggi itu seperti ponsel yang digunakan terus-menerus sehingga baterai dan fisik ponsel kepanasan. Nah, pada ponsel bila terlalu panas berlebih akan ngehang atau berhenti bekerja. Demikian penjelasan sederhana dari Dr. Daniel. Anak tersebut juga karena bekerja di bawah paparan cuaca panas ekstrim, tubuh akan mengalami henti kerja sementara dan hilang kesadaran atau pingsan. Untuk itu, Dr. Daniel Cahyadi mengimbau bagi pekerja lapangan untuk selalu mengenakan topi atau pelindung kepala saat beraktivitas di luar ruangan untuk menghindari paparan panas langsung ke kepala. Selain itu, tercukupinya konsumsi cairan tubuh dengan mengonsumsi air putih saat cuaca panas terik sangat dianjurkan agar tubuh tetap terhidrasi atau tercukupi cairannya. Sementara bila menemui atau mendapati orang yang tiba-tiba pingsan dan tidak sadarkan diri saat panas terik, pertolongan pertama yang dapat dilakukan ialah melonggarkan atribut yang ada pada saluran pernafasan mulai dari hidung, leher, hingga rongga dada. Misalnya menggunakan masker atau kerah baju, kancing kerah baju. Kemudian ini biasanya perempuan untuk pakai kerudung ya, peniti di dagu sini. Kemudian melonggarkan yang ada di rongga dada gitu. Itu pesan Dr. Daniel Cahyadi, dan bisa juga diberikan kompres air dingin untuk menurunkan suhu tubuh dan menyegarkan tubuh. Selain itu dapat juga memindahkan pasien yang tadi terpapar stroke haba atau panas ini dengan meminta pertolongan medis terdekat maupun ambulans. Adapun cara untuk mempertahankan kesehatan tubuh maupun meminimalisasi influenza dan haba stroke ini akibat perubahan cuaca ekstrim ialah dengan menjaga daya tahan tubuh. Langkah nyata ialah beristirahat cukup, mengonsumsi air minum 2 liter atau 8 gelas per hari, mengonsumsi makanan sehat dan bervariasi yang ada daging, sayur, dan buahnya. Menurut Dr. Daniel Cahyadi tujuannya agar asupan vitamin dan mineral baik dan tercukupi sehingga daya tahan tubuh kita akan naik. Demikian rekan Ariska, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Amanda Rizkiana dari Tribun Jateng. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara dengan Dr. Daniel Cahyadi, M. Biomedik, dosen FK Universitas Katolik. Berikut liputannya untuk Anda. Stroke itu sebenarnya kondisi tubuh terlalu kepanasan. Jadi kalau kita ibaratkan HP misalnya kita pakai terus-menerus, itu kan lama-lama baterainya panas ya. Terus kalau misalnya panasnya terlalu berlebihan, lama-lama dia bisa ngehang, berhenti bekerja. Nah, kurang lebih tubuh kita seperti itu kalau misalnya mengalami heat stroke. Nah, untuk cara mengatasinya sendiri, kita mulai dari cara mencegah dulu kali ya. Iya. Jadi sebisa mungkin untuk orang-orang yang terutama yang sering bekerja di luar lapangan, di panas-panasan, terus bisa mungkin pakailah topi misalnya gitu ya. Jadi mengurangi paparan panas langsung ke daerah kepala. Lalu tadi air putih juga minumnya harus cukup sehari, jadi jangan sampai dehidrasi. Lalu kalau misalnya memang terjadi kondisi heat stroke, ini memang mungkin kita tidak bisa langsung menangani sendiri ya, karena mungkin kita sedang tidak sadar ketika mengalami heat stroke. Ya, jadi kalau heat stroke ini memang kondisi di mana tubuh kita
6 mahasiswa asal Kalimantan Timur yang sedang kuliah di Sudan akhirnya tiba di Bandara Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Dengan menumpangi maskapai Citylink, 6 mahasiswa tersebut tiba tepat pada pukul 11.30 WITA pada Jumat 5 Mei 2023. Adapun 6 mahasiswa ini terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ari Nindita dari Tribun Kaltim. Silakan rekan Ari. Enam mahasiswa asal Kalimantan Timur yang sedang kuliah di Sudan akhirnya tiba di Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman atau SAMS Pinggan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Dengan menumpangi maskapai Citylink, 6 mahasiswa itu tiba tepat pada pukul 11.30 waktu Indonesia bagian tengah pada Jumat 5 Mei 2023 kemarin. Adapun 6 mahasiswa yang kuliah di kampus International University of Africa ini terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan, di antaranya Muhammad Irham dengan status sudah lulus dan sedang pengurusan ijazah S1 asal Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kemudian Nurisa Wahyu semester 7 asal Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kemudian Ahmad Rauf semester 7 asal Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Ika Hamida dengan status sudah lulus dan sedang pengurusan ijazah S1 asal Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kemudian Mariati Maulida semester 5 asal Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dan Quratul Aini Mufidah semester 7 asal Tanah Grogot, Pasir, Kalimantan Timur. Kedatangan 6 mahasiswa asal Kalimantan Timur tidak hanya disambut oleh Wakil Gubernur Provinsi Kaltim Hadi Mulyadi, melainkan orang tua dan sanak keluarga yang turut hadir menanti kedatangan 6 mahasiswa tersebut dari Sudan. Tangisan haru mulai pecah dari para orang tua ketika kedatangan para mahasiswa tampak terlihat di depan pintu VIP Room Bandara SAMS Pinggan, Kota Balikpapan. Raut wajah yang semulanya menandakan kecemasan berubah sekejap menjadi bahagia berkat sebuah pelukan antara mahasiswa dan orang tuanya. Salah satu orang tua dari mahasiswa Ahmad Rauf bernama Jumrah menguraikan perasaannya kepada Tribun Kaltim.co campur aduk saat melihat anaknya telah tiba. Adapun rasa bahagia yang dimaksud adalah telah berjumpa bersama anaknya sehingga rasa kekhawatiran yang menjadi lega. Namun untuk perasaan sedihnya lantaran kondisi anak yang pulang secara terpaksa dengan keadaan belum menyelesaikan pendidikan. Demikian Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Ari Nindita dari Tribun Kaltim. Tribuners, pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat terus berupaya melakukan pemulangan Dede Aisyah 37 tahun TKW yang diduga dijual menjadi budak di Suriah. Namun dalam proses pemulangan ini pemerintah menemukan sejumlah kendala, termasuk uang tebusan sebesar 5.000 US dollar Tribuners. Oleh karena itu, Kepala Disnaker Trans bersama pihak kepolisian akan segera mengadakan rapat koordinasi dengan KPRI Suriah dan Kemenlu. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Muhammad Azam dari Tribun Bekasi. Silakan rekan Azam. Ya baik Ariska dan juga Tribuners, bahwa memang pihak dari pemerintah Kabupaten Karawang, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang bersama Polres Karawang terus berupaya melakukan pemulangan pekerja migran Indonesia Dede Aisyah asal Karawang, Jawa Barat yang diduga menjadi korban perdagangan orang atau yang diduga dijual menjadi budak di Suriah. Ya, pemerintah Kabupaten Karawang dan kepolisian terus berupaya melakukan pemulangan Dede Aisyah khususnya agar bisa segera kembali ke Indonesia. Langkah awal yang terus dilakukan terus melakukan upaya komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri maupun KBRI Suriah. Dan memang Ariska dan juga Tribuners, bahwa memang posisi Dede Aisyah saat ini sudah aman karena sudah berada di KBRI Suriah. Namun memang ada sejumlah kendala mengapa Dede Aisyah belum juga bisa pulang ke Indonesia. Salah satunya ialah karena adanya permintaan uang tebusan dari pihak sponsor ataupun majikan di Suriah sebesar 5.000 US dollar atau setara sekitar kurang lebih 70 sampai 80
juta. Dijelaskan juga oleh Dinas Tenaga Kerja bahwa uang tebusan itu diminta oleh majikan dikarenakan berdasarkan dari pihak sponsor atau majikan sendiri di Suriah bahwa pemberkasan atau keberangkatan Aisyah sebetulnya itu legal dan sudah juga ada surat perjanjian mengenai kontrak kerja yang ditandatangani oleh pihak dari DD Asia dan juga sudah pihak dari majikan sudah membayar uang dari hasil selama kontrak dari pekerjaan di DD Asia tersebut. Namun dari pihak pemerintah Kabupaten Karawang ini akan terus mencari solusinya. Pasalnya DD Asia ini masih ditahan paspornya atau data-datanya oleh majikannya sehingga exit permit tidak bisa keluar untuk DD Asia bisa kembali ke Indonesia. Kemudian juga dari beberapa hari pertemuan yang dilakukan oleh pihak keluarga DD Asia, Dinas Tenaga Kerja maupun pihak kepolisian di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Karawang juga terus dibahas dan hasilnya pada pekan depan akan bertemu atau akan melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja hingga KBRI Suriah mengenai solusi terkait persoalan dan kendala pemulangan DD Asia tersebut. Dan dari pihak kepolisian sendiri untuk dari kasus dugaan perdagangan orang terkait DD Asia ini masih terus dilakukan, masih tetap berlanjut dan masih terus melakukan penyelidikan. Namun dari pihak kepolisian menegaskan akan lebih dulu fokus terhadap kepulangan DD Asia ini ke Karawang atau ke Indonesia. Dan dia berharap juga agar ada solusi yang cepat dan diminta keluarga untuk bersabar akan proses pemulangan DD Asia tersebut. Demikian Ariska laporannya dari Karawang, Jawa Barat. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Muhammad Azam dari Tribun Bekasi. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara dengan Kepala Disnaker Trans Karawang, Rosmalina Dewi. Berikut liputannya untuk Anda. Dalam mengawal proses kepulangan saudara kita dari Asia, kami juga berusaha sekuat tenaga melakukan langkah-langkah yang harus kami lakukan untuk pemulangan dari Asia tersebut. Alhamdulillah hari ini hasil rapat kita hari ini menyimpulkan nanti minggu depan kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan Suriah. Tribuners, pembangunan jembatan Otista Kota Bogor telah dimulai. Hari ini ditandai dengan adanya pembongkaran aspal jembatan yang dilakukan dengan menggunakan 2 mesin penghancur eskavator pada Jumat 5 Mei 2023. Selain pembongkaran aspal, Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Rena Dafrina, mengatakan jika tahapan lainnya juga terus dikeber. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Rahmat Hidayat dari Tribun Bogor. Silakan rekan Rahmat. Ya baik, Ariska dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya terhitung sejak hari kemarin, Jumat tanggal 5 Mei 2023, pembangunan jembatan Otista Kota Bogor terus dilakukan. Pada hari kemarin, 2 mesin penghancur eskavator mulai mengeruk aspal dari jembatan Otista Kota Bogor. Seperti yang diketahui, memang proyek ini dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor menggunakan anggaran dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membongkar serta melebarkan jembatan Otista Kota Bogor. Kemudian pada hari kemarin, pembongkaran ini dilakukan sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pembongkaran ini dilakukan tepat pada H+4 sejak jembatan Otista Kota Bogor ini resmi ditutup total oleh pemerintah Kota Bogor pada tanggal 1 Mei 2023.
Namun pada tanggal 2 memang sempat terlihat alat berat tersebut masuk ke Jembatan Otista Kota Bogor. Namun pelaksanaannya baru dilakukan ataupun bisa dilakukan pada hari kemarin. Kemudian kami pun sempat mewawancarai Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Renada Prina. Kepada kami, dirinya mengatakan bahwasanya memang pembongkaran serta pelebaran jembatan Otista Kota Bogor ini memang memerlukan beberapa tahapan. Sekitar ada 7 tahapan yang memang dilakukan ataupun diterapkan pada saat pembongkaran jembatan Otista Kota Bogor. Kemudian adapun untuk tahap pertama ataupun yang dilakukan pada hari kemarin ini sudah masuk ke tahap pertama pembongkaran. Sejatinya memang pembongkaran ini dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Bogor dalam waktu 2 pekan ke depan. Namun progres yang terus menunjukkan positif membuat PUPR Kota Bogor terus menggeber proyek ini, dan alhasil pada hari kemarin pembongkaran sudah mulai dilakukan dengan membongkar aspal dari jembatan itu terlebih dahulu. Kemudian adapun progres dari pembangunan jembatan Otista Kota Bogor ini sampai hari kemarin, berdasarkan data yang kami dapat dari Dinas PUPR Kota Bogor, yakni sudah mencapai angka 1,75%. Dan memang angka ini masih cukup sangat jauh ketika memang proyek ini direncanakan akan selesai pada bulan Desember 2023. Namun kepada kami, Kepala Dinas PUPR Kota Bogor akan terus memaksimalkan pekerjaan ini dan akan terus menggeber sehingga pekerjaan bisa selesai tepat waktu pada bulan Desember 2023 mendatang. Begitu Ariska laporan yang bisa kami sampaikan terkait pembongkaran jembatan Otista Kota Bogor. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Rahmat Hidayat dari Tribun Bogor. Dan Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update siang hari ini. Saya Ariska Hoirina beserta segenap kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update.